yang di dalamku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, di hatiku, di hatiku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku. Tetap di hatiku aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Dengarkanlah seluruh Taurat Tuhan Allahmu. Yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seluruh Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Yang kedua, jangan berbuat bagi patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Yang keempat, ingat dan sucikanlah hari yang kudus bagi. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari, tetapi pada hari ke-7 ialah Sabat bagi Allah Tuhan. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan mengkuduskan. Yang kelima, hormatilah ayah dan ibu, agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Yang keenam, jangan engkau membunuh. Yang ketujuh, jangan engkau berzina. Yang kedelapan, jangan engkau mencuri. Yang kesembilan, jangan engkau berdusta. Yang ke-10, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala sesuatu milik mereka. Apakah ketentuan Tuhan Allah akan hukum Taurat itu? Demikian. Akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang yang melakukan kitab dan firman-Mu. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintah-Mu. Mari kita bersama-sama ngomong. Ya Tuhan Allah, berilah aku kekuatan untuk melakukan Taurat-Mu. Amin. Hai kawan semesta yang diciptakan Tuhan Allah, hendaklah semuanya
Tuhan hal itu. Nyanyikan Tuhanmu, haleluya, haleluya. Malaikat bala sorga semua puji Dia. Hendaklah semuanya puji nama Tuhan Allah, sebab atas perintahnya semuanya tercipta. Hai alam semesta yang diciptakan Tuhan Allah, hai api, hujan, es dan salju, kabut, angin, badai, bernyanyilah semuanya memuji-muji Dia, sebab yang tinggi luhur hanya nama Tuhan Allah. Nyanyikan Tuhanmu, haleluya, haleluya. Malaikat kerubim serafim pun puji Dia, yang mendirikan semuanya untuk selamanya. Keagungannya mengatasi langit alam raya. Wahai segala raja serta pemerintah dunia, teruna anak, darah orang tua dan yang muda, bunyikan bagi Tuhanmu seruling dan kecapi, dan puji Dia dengan sorak-sorai dan menari. Nyanyikan Tuhanmu, haleluya, haleluya. Malaikat kerubim serafim pun puji Dia. Hai bintang, bulan, matahari, angkatlah suara, serta segala langit dan seluruh cakrawala. Hai ular-ular, naga, segenap samudra raya, binatang liar, hewan, burung yang bersayap, padukanlah suaramu, besarkan nama Tuhan yang agung dan perkasa dan berlimpah kekuatan. Mari kita berdiri. Kita berdoa kepada Tuhan Allah untuk mengaku dan memohon ampunan dosa kita. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih dan berlimpah kasih karunia, Engkau menghendaki agar kami mengasihi sesama seperti diri sendiri. Namun kami sering dengan sengaja menanggung benih perselisihan. Hati kami sering dipenuhi iri, dengki, dan dendam. Dalam kehidupan berjamaah, kami juga sering lalaikan tanggung jawab dan mendoakan serta menasihati sesama. Kami sering mengabaikan kehendak-Mu demi memenuhi kehendak serta keinginan kami sendiri. Kehadapan-Mu ya Bapa, kami bersujud memohon keampunan dosa. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa kami, di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dengarkan dan percayalah firman Allah, janji tentang pengampunan dosa. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dimenangkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian karena iman dalam darah-Nya. Allah telah mengampuni semua dosa kita oleh kasih karunia-Nya. Oleh karena itu, mari kita mewujud nyatakan hidup baru. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi.
Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita respon pengakuan dosa yang telah kita terima dari Tuhan dengan menaikkan pujian dari hubungan duka kelam. Dari kunjungan duka kelam, ya Tuhanku, ku datanglah, masuk terang-Mu bebas senang. Datang padamu dari beban kesakitanku, masuk ke dalam kekuatanmu. Dalam derita aku datang, ya Yesus Tuhanku. Dari derang kepapaanku, ya Tuhanku, ku datanglah dan mengecap kekayaanmu. Ku datang padamu dari celah keaibanku, pada salib-Mu ku berteduh. Dalam dosaku aku datang, ya Yesus Tuhanku. Dari hempas
diamlah di negeri dan berlakulah setia, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan berpindah. Ia akan menunjukkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nanti Tuhan akan mewarisi negeri. Karena sedikit waktu lagi, maka lenyaplah orang fasik. Jika engkau memperhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak pada lagi. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Amin. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah dan yang melakukannya. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita kadang kita tidak tahu dan tidak mengerti bagaimana cara Tuhan mengasihi kita. Kadang penderitaan diizinkan Tuhan terjadi, tapi kita bisa melewatinya. Seperti lagu ini berkata, seindah siang bersinar terang, sehingga petang dengan angin sejuk. Demikianlah cara Tuhan mengasihi kita. Kita akan pujian ini sehingga siang bersinar terang. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Sedalam-dalam seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Damai-Nya tetap besertaku, dan sorgalah pengharapanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh, cara Tuhan mengasihiku. Mari kita bangkit berdiri. Marilah kita mengelarkan iman kita sesuai dengan pengakuan iman yang digelarkan oleh segenap orang percaya di segala tempat dan sepanjang zaman.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita respon pengakuan iman ini dengan menyanyikan hidup pujian mendengar suara Yesus. Dengar suara Yesus, ku dengar suara Yesus, Juru Selamatku memanggil, pikul salib ikutlah aku ikut Juru Selamat, aku ikut Juru Selamat, dan kemanapun langkahnya, aku ikut Tuhanku. Ke Getsemani ku ikut, ke Getsemani ku ikut dalam pergumulan, aku ikut Tuhanku. Aku ikut Juru Selamat, aku ikut Juru Selamat, dan kemanapun langkahnya, aku ikut Tuhanku. Aku mau menyangkal diri, aku mau menyangkal diri, pikul salib tiap hari, aku ikut Tuhanku. Aku ikut Juru Selamat, aku ikut Juru Selamat, dan kemanapun langkahnya, aku ikut Tuhanku. Shalom teman-teman. Shalom. Itu kami sampaikan suara jemaat GKPS Pontianak edisi Minggu 23 Februari 2025. Pimpinan Majelis Jemaat dan seluruh anggota Majelis Jemaat GKPS Pontianak mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah bagi
Pembaktian pertama khotbah dilayani oleh Bapak Pendeta Jeffrey juga Purba, liturgi Situa Roni Saragi, pujian Syamas Magdalena Saragi, warga jemaat Situa Ahmad Gabani, persembahan Situa Sabina Saragi dan Situa Julia Saragi. Penyambut jemaat sama Joshua Sinaga, pemusik Putri Sinaga, Sinar Desi Tongkul dan Sitia Saragi. Operator fokus Desa Haloho, operator son Eki Manali, model Hafian model A masuk 730. Bagian kedua dilayani oleh Bapak Pendeta Devi Judika Purba sebagai pelayan firman, liturgi Situa Natur Damani, pujian sama Stilana Sinaga, warga jemaat Situa Ahmad Damani, persembahan Situa Rona Nurul dan Situa yang terus bermata. Penyambut jemaat Situa Olom Sikayu dan Situa Gomong Sitongkul. Pemusik Joy Manalu, Sinar, Robo Selipan dan Ilu Sitonga, operator fokus yang dijalani, operator son Bolang Selipan, model pelatihan menggunakan bahasa Singapura masuk jam 10 WIB. Undang kepada jemaat GKPS Pontianak untuk bergabung dalam ibadah pertemuan gabungan yang diadakan pada hari Jumat 28 Februari masuk pukul 19 WIB bertempat di gedung gereja GKPS Pontianak. Dengan pelayan firman diambil oleh Bapak Pendeta Devi Judika Purba, liturgi Situa Yuda Purba, pujian Situa Jefritos Lagi, persembahan Situa Roy Kanalu dan Syamas Master Bisa. Penyambut jemaat Situa Olom Sikayu, Sinyal Lima Sitongkul dan Biu Sintonga. Pemusik Joy Manalu, operator fokus di Saragi, model kebaktian model B bahasa Indonesia yang mencampuri pada pertemuan gabungan jemaat dari sektor 2. Selanjutnya kegiatan sermon dilaksanakan setiap hari Selasa masuk pukul 19.00 tepat di gedung Serbaguna GKPS Pontianak. Latihan pelayan kepada seluruh pelayan yang terlibat dalam ibadah minggu depan dapat bergabung dalam latihan kesehatan pelayan pada hari Kamis pukul 19.00 bertempat di gedung gereja GKPS Pontianak. Berikut Bapak Ina akan sampaikan tugas atau pemberitahuan. Yang pertama, hasil realisasi pimpinan majelis jemaat untuk masa jabatan 2025-2030. Pengantar jemaat Situa Julian Purba, wakil pengantar jemaat Situa Pindu Kirsam, sekretaris jemaat Situa Ahmad Damani, bendahara Bapak Sama-sama Sangko Kirsam. Yang kedua, undang kepada seluruh anggota seksi 6 untuk dapat bergabung dalam PA seksi 6 yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 26 Februari masuk pukul 17.00 bertempat di gedung Serbaguna. Adapun menjadi pelayan ibadah PA, pujian Lilis Rian Saragi, khotbah Pendeta Devi Judika Purba, doa syafaat Erika Sinaga. Yang ketiga, undang pada seksi 6 untuk latihan KOR yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2025 setelah selesai ibadah sesi yang kedua. Tahun yang keempat, dalam rangka memeriahkan Minggu Pesta Sesiran akan dilaksanakan beberapa kegiatan perlombaan, di antaranya lomba vokal antar sektor dengan jumlah peserta 6 sampai 8 orang yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 9 Maret 2025 dengan judul lagu Haleluya 489 Ona Menghanta Yesus. Alasan
Ya Tuhan Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, bersyukur Tuhan pada minggu ini kami masih diberi kesempatan untuk nikmati kasih setia Tuhan, beribadah dan bersyukur Tuhan. Juga Tuhan menemukan setiap langkah kami itu juga pekerjaan kami. Ya Tuhan yang kami pada kami hari ini kami berdoa ya Tuhan, Tuhan hadir dalam setiap kehidupan kami, secara khusus untuk setiap kegiatan yang ada di gereja. Tuhan, Tuhan hadir dalam setiap kegiatan-kegiatan kami ya Tuhan, mulai dari kegiatan
dosa dan kematian, tiada berdaya oleh kuasa Yesus, oleh kasih-Nya dosamu dihapus, asal kau mau mendengarnya. Kita berdoa. Terima kasih Yesus untuk kehidupan kami pada pagi hari ini Tuhan. Dengan kerendahan hati kami datang dan dengan sukacita berkat Engkau berikan kami kesempatan untuk bisa berkumpul di nama yang kudus ini. Kami telah menyanyikan puji-pujian kami, memuji memuliakan Kami. Dan sebentar lagi Tuhan, kami mengenalkan firman. Walau hati dan pikiran kami dikatakan pengetahuan agar kami bisa dapat mengerti firman yang Engkau sampaikan, dan juga kami dapat mengerti dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah Engkau Tuhan, karena kami siap untuk mendengarnya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara dalam Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini tertulis di dalam kitab Matius pasal 5 ayat 38 sampai 48. Matius 5 ayat 38 sampai ayat 48. Kami akan membacakan untuk kita semua. Kamu telah mendengar firman, masa ganti mata dan gigi ganti. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah lupamu? Bukankah kamu juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Shalom. Oras bagi kita semua. Shalom. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Izinkan saya yang di depan ini memberikan satu pantun, boleh? Ada tahta, ada harta, dicari demi kebahagiaan. Perkenalkan, saya Wakil Pendeta Atta Laura Simarmata, datang kemari untuk menjadi pelayan. Ya, itulah pengenalan singkat kita. Kami di sini di Pendeta Atta berasal dari Kota Pematang Siantar. Kami 6 bersaudara. Aku anak yang keempat, dan ini adalah penempatan pertama kami sebagai vikar pendeta. 3 tahun nanti, 3 kali mencoba, tetapi 2 kali di KPS menolak karena belum layak mungkin. Tapi di
tahun yang ketiga ketika kami melamar di KPS, puji Tuhan diterima surat lamaran kami, sehingga kami boleh berdiri di tempat ini pada pagi hari yang cerah ini, bisa bersama-sama dengan jemaat yang ada di KPS Pontianak. Dan ini adalah pengalaman pertama saya, Bapak Ibu, merantau jauh dari orang tua. Sudah 28 tahun umurku tetap bersama-sama dengan keluarga di Pematang Siantar, tetapi tahun ini adalah tahun pertama bagi kami untuk merantau, sekalinya merantau jauh, gak bisa pulang karena berat di ongkos. Demikianlah perkenalan singkat kita. Kalau mau perkenalan nanti bisa setelah ibadah hari ini. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, kalau tema minggu kita atau topik minggu kita pada pagi hari ini mengatakan mengasihi musuh. Kalau dikatakan mengasihi musuh, kira-kira bagaimana tanggapan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian? Lalu kata mengasihi musuh ini sering sekali membuat kita bertanya-tanya, maksudnya kayak mana? Gimana caranya aku mengasihi musuh? Dia jahat sama aku selalu difitnah, aku selalu dibully, aku begini, aku diinginkan, ketika aku memberikan pendapat aku tidak diterima. Bagaimana caranya aku mengasihi? Dan inilah ternyata tantangan terbesar sebagai orang Kristen. Bapak Ibu saudara-saudari, ketika saya duduk di bangku SMA, teman-teman saya yang beragama di luar dari Kristen mengatakan begini, enak ya jadi orang Kristen, apa-apa nggak ada larangan, mana ada sama kalian puasa, mana ada ditentukan waktu sama kalian untuk beribadah, kalian ibadahnya cuma sekali seminggu, doa pun nggak harus. Mana ada pantangan sama kalian? Menurut Bapak Ibu, enak gak jadi orang Kristen? Gak ada suaranya. Enak gak jadi orang Kristen? Serius? Gak enak. Gak enak jadi orang Kristen. Gak gampang jadi orang Kristen. Itu tema kita hari ini. Boleh kita baca sama-sama Bapak Ibu? Mengasihi musuh. Enak mengasihi musuh. Tetapi kita dituntut untuk mampu mengasihi orang yang jahat kepada kita. Terlebih kepada PMJ mungkin kan, sesama PMJ mungkin ada selisih paham. Tapi Nasia dituntut untuk bisa saling memaafkan satu sama lain ketika ada program yang harus dikerjakan, tetapi ada sedikit kesalahpahaman. PMJ dituntut untuk bisa saling memahami ketika hati masih panas. Tidak hanya kepada PMJ, kepada kita juga jemaat begitu dia. Tetapi Bapak Ibu sebelum kita sampai kepada firman ini, boleh dengan slide-nya. Latar belakang daripada firman kita Matius 5 ayat 28 sampai 48 ini adalah berita firman Tuhan khotbah Yesus Kristus di bukit. Kalau kita melihat latar belakang daripada khotbah Yesus di bukit adalah khotbah yang sangat mengajarkan, sangat radikal terhadap pemahaman bangsa Yahudi pada masa itu, Bapak Ibu. Ini khotbah yang disampaikan merupakan pengajaran yang berbanding terbalik dengan hukum Taurat. Khotbah di bukit merupakan pengajaran yang sulit, tetapi justru membawa perubahan yang luar biasa bagi kehidupan bangsa Yahudi pada masa itu dan bagi kehidupan kita pada saat ini. Pengajaran inti daripada khotbah di bukit adalah tentang Injil yang sesungguhnya dan bagaimana kedudukan dari hukum Taurat yang sangat menolong umat manusia. Dan khotbah di bukit merupakan penyempurnaan dari apa yang tertulis di Perjanjian Lama sampai datangnya Yesus
Gigi dan gigi ini adalah sebuah perasaan atau istilah kata. Ketika kamu melakukan suatu kesalahan, maka kesalahan yang sama harus kamu terima juga. Ketika engkau membunuh seseorang, maka engkau harus siap untuk dibunuh. Oleh dan selanjutnya dikatakan sebagai hukum lex talionis atau pembalasan yang setimpal. Juga bisa dikatakan sebagai hukum Hammurabi. Ini hukum adalah hukum yang diciptakan oleh seorang raja bernama Hammurabi, yang dimana hukum ini dilakukan sesuai dengan status sosial tertentu. Yang juga dikatakan orang-orang Israel bahwa hukum lex talionis yang artinya pembalasan dendam. Seperti kami katakan tadi, Bapak Ibu, pembalasan yang setimpal. Kan kita begitu ya. Apa yang dilakukan orang, kayak mana orang ke kita akan begitu. Kita sering menjadi cermin bagi orang lain kan. Jika seseorang baik, kita akan baik. Jika seseorang jahat, kita jauh bisa lebih jahat. Maka pernah gini, guru lagi tentang SMA. Guru SMA kami berkata begini ketika pertama kali dia datang ke kelas kami mengajar. Ibu ini berkata begini, jika kalian baik, aku bisa jauh lebih baik. Tapi sekalinya kalian nakal atau jahat, aku bisa jauh lebih jahat daripada yang kalian bayangkan. Begitulah kita manusia. Begitu juga lah hukum lex talionis ini. Kita mengerjakan sesuatu sesuai dengan apa yang kita terima. Ketika orang baik, kita lakukan yang baik. Ketika orang jahat, kita jauh lebih jahat. Tetapi firman Allah, apa yang diajarkan oleh Yesus tentang hal ini, boleh lanjutkan. Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Artinya bukan kita harus diam ketika kita dijahati, bukan kita berarti membiarkan kejahatan itu terus berkembang, tetapi kejahatan itu janganlah dibalaskan dengan kejahatan, yang artinya kita mengambil sikap yang berbanding terbalik. Apa artinya itu adalah ketika orang jahat kepada kita, maka kalau kita jahatkan dia kembali lagi, tidak ada bedanya antara kita yang menjadi korban dengan pelaku. Sering terjadi di dunia ini, Bapak Ibu saudara-saudara, bahwa ternyata spiral kejahatan itu tidak pernah terputus. Karena apa? Awalnya dia menjadi korban, tetapi dia menjadi pelaku di kemudian hari. Ketika dia yang dijahati, dia yang dianiaya, di hari kemudian dia menjadi penganiaya. Sering terjadi demikian. Maka dikatakan Yesus, janganlah balas kejahatan dengan kejahatan, supaya tidak timbul dua penjahat. Maka Yesus katakan, jika ditampar pipi kiri kananmu, maka berilah pipi kirimu. Udah ditampar sini, ditampar lagi sini, sakit gak Bapak Ibu? Sakit kan? Tapi ternyata dalam tradisi Yahudi begini dia, ketika seseorang ditampar pipi kanannya dan korban ini mengadu kepada pihak yang berwajib, maka si penampar itu harus dikenakan denda sebesar 200 juz, atau bisa dikira-kirakan dengan senilai 20 juta sekali tampar. Maka dikatakan, tampar pipi kananmu, maka kasih pipi kirimu. Ketika pipi kanan dan pipi
tidak punya tempat tinggal, pekerjaan tidak tetap. Bahkan hampir di semua rumah makan, kalau kami di Kota Pematang Siantar, kita makan itu cuma 1 jam, tapi pengemis datang sampai 8 kali. Kalau dihitung sekali pengemis atau pengamen datang itu minimal dikasih 2.000 kali 8 16.000. Udah sama dengan seharga kita makan sekali makan di Pematang Siantar. Kalau kita hitung secara materi kita rugi, kita tidak mendapatkan apa-apa. Dengan 16.000 seharusnya kita bisa kenyang makan, tetapi itu adalah kita berikan, toh juga tidak akan mengurangi pemasukan kita. Memberi kepada yang meminta, karena kita telah menerima apa yang Tuhan berikan kepada kita, maka kita akan juga mau memberi kepada yang meminta. Lalu kemudian di ayat yang selanjutnya ini yang menjadi topik kita. Hukum lama mengatakan, kasihilah sesama dan bencilah musuh. Ayat 4. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuh. Siapakah sesamamu? Menurut hukum Taurat atau ahli Taurat, hukum sesama manusia adalah mereka yang saudara sebangsa. Kalau bukan semarganya, kalau bukan saudaranya, kalau bukan sebangsanya, maka itu akan dianggap sebagai musuh. Konteks musuh pada masa penulisan kitab ini adalah orang-orang Romawi, yang dimana pada masa itu bangsa Israel dijajah oleh orang-orang Romawi, dan mereka yang memaksa mereka untuk berjalan sejauh 1 jam tadi. Yesus memberikan pengajaran di bukit ini untuk memberikan keteguhan hati kepada jemaat yang ada di sana.
bangsa-bangsa Yahudi ahli-ahli Taurat untuk tidak mengasihi orang lain. Karena tadi pemahaman tentang sesama manusia adalah saudara sebangsanya saja. Lanjutkan. Bencilah musuhmu adalah semua pengajaran kepada masyarakat Yahudi. Namun dalam Alkitab tidak ada perintah membenci musuh. Di Imamat tadi dikatakan janganlah mendendam, janganlah membalas. Kasihilah sesamamu manusia, karena akulah Tuhan Allah. Tetapi justru itu yang dipakai oleh orang-orang Yahudi pada masa itu untuk memutarbalikkan fakta alih-alih Taurat. Orang-orang Farisi memutarbalikkan sesungguhnya isi Alkitab, isi firman Tuhan, untuk memberi hukuman kepada mereka yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip orang Farisi. Lanjutkan. Mereka menganggap bahwa ketika bangsa Israel dikatakan Allah sebagai bangsa pilihannya, menjadikan mereka semena-mena pada orang lain, merasa bahwa kalau di luar dari orang Israel, mereka adalah musuh, mereka harus dibenci, mereka harus ditindas, mereka harus dianiaya. Padahal bangsa Israel sesungguhnya adalah perantara Allah untuk dipakai menjadi penyalur berkat dari semua. Tak lebih dengan kita, Bapak Ibu Saudara-saudaraku, kita dipilih Allah bukan untuk menjadi penghakim bagi orang lain. Kita dipilih Allah bukan menjadi hakim, bukan menjadi yang menilai baik buruknya seseorang. Tetapi kita dipilih, kita dijadikan anak-anaknya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Kasih yang diajarkan oleh Kristus adalah kasih yang lebih luas. Yesus mengajarkan kasih yang melampaui batas manusiawi. Mengasihi musuh bukan berarti menyetujui kejahatannya, tetapi memilih untuk tidak membalas kebencian dengan kebencian. Yesus, Allah kita, Tuhan kita benci terhadap dosa, tetapi Tuhan kita tidak pernah membenci manusia yang berdosa. Tuhan membenci perbuatannya, tapi tidak dengan orangnya. Maka dikatakan dengan kita, mengasihi musuh wujud daripada pernyataan iman kita kepada Allah yang mengasihi kita walaupun kita berdosa. Demikianlah pula dengan kita, ketika orang menganiaya kita, ketika orang membenci kita, ketika kita dijahati oleh orang lain, maka janganlah kembalikan kejahatan itu, tetapi kasihilah dia. Ajarkanlah dia apa yang benar menurut firman Tuhan. Berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Artinya adalah mendoakan musuh merupakan tindakan kasih yang nyata. Mendoakan musuh di sini bukan berarti kita berdoa, Tuhan, aku benci dia, matikan saja dia. Bukan begitu katanya. Kadang kita kan menaksir sendiri, katanya mendoakan musuh, udahlah doakan dia. Tuhan jaga dia sama aku, cabutlah nyawanya Tuhan, kasihlah dia penyakit Tuhan, gagalkanlah usahanya Tuhan. Bukan. Arti mendoakan orang yang menganiaya kita di sini adalah berikan dia keteguhan dan minta pengampunan kepada Tuhan. Sebelum kita mengampuni orang
Semakin besar kapasitasmu untuk mengasihi, semakin besar kontribusimu untuk dunia ini sedang tidak baik-baik saja, Bapak Ibu. Satu orang yang mampu mengasihi orang lain di setiap tempat akan menimbulkan kedamaian. Ketika kita hidup di tengah-tengah dunia yang tidak baik-baik saja, kita menjadi pelopor pendamai dunia ini. Karena Kristus hadir mendatangkan kedamaian. Terlebih dengan kita saat ini sudah menerima damai sejahtera itu, maka jadilah pelaku-pelaku firman yang mengasihi sesama dan mendamaikan dunia. Kami yakin dan percaya jemaat yang ada di KPS Pontianak ini adalah pelopor-pelopor membawa kedamaian dunia ini. Amin. Kita berdoa. Ya Yesus, Bapa Surgawi, Juru Selamat kami, bersyukur Tuhan untuk karya-Nya yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami boleh mendengarkan firman, kami boleh melakukan untuk tetap terus mengasihi Engkau, mengasihi diri kami, terus mengasihi musuh kami Tuhan. Tetap ajari kami Bapa, sehingga kami mampu untuk tetap menguasai diri kami, mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Karena ketika kami mengampuni, melakukan pengampunan, maka segala kehidupan kami ini menjadi lebih baik. Karena dari pengampunan akan tercipta kesembuhan. Kami yakin dan percaya kepada Bapa. Tetap ajari kami Tuhan untuk terus hidup di dalam kebenaran kasih, dan berkatilah jemaat yang ada di KPS Pontianak ini Tuhan. Segala usaha dan hubungan mereka, biarlah Tuhan yang menolong, Tuhan yang pimpin mereka supaya boleh merasakan damai sejahtera, bahwa ternyata tidak ada yang sia-sia ketika berjalan bersama Tuhan. Jadikanlah kami membawa damai di tengah-tengah dunia ini, Tuhan. Terlebih dalam keluarga kami masing-masing, ya Bapak. Biarlah dengan kehadiran kami, orang-orang yang ada bersama-sama kami tidak merasa kesusahan, tetapi merasa tertolong karena ada hal yang luar biasa yang kami bagikan. Dan setelah kami akan pulang Bapak, berkati kami perjalanan kami masing-masing. Segala yang kami serahkan dalam tangan Tuhan, kalian memberkati kami dan tetap mengajari. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap amin. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan, yaitu yang tertulis di dalam Keluaran 35 ayat 5. Ambillah bagi Tuhan persembahan khusus dari barang kepunyaanmu. Setiap orang yang memperolehnya harus membawanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan. Marilah kita memberikan persembahan.
Marilah kita bangkit berdiri. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Murah, sumber segala berkat, kami bersyukur kepadamu karena daripadamu saja kami menerima berkat yang berlimpah dan yang mencukupi segala kebutuhan hidup kami. Saat ini kami mempersembahkan hidup dan sebagian harta milik kami yang sesungguhnya berasal daripadamu jua. Berkati dan kuduskanlah persembahan ini untuk kemuliaan nama-Mu. Kiranya Roh Kudus membuka hati kami agar kami semakin melihat, menyadari, dan mensyukuri pemberian-Mu yang berlimpah, baik yang telah kami terima maupun yang akan Engkau berikan kepada kami. Ajarlah kami untuk memberikan persembahan yang sepatutnya dengan hati yang tulus, sehingga persembahan kami menjadi persembahan yang benar di hadapan-Mu. Terima persembahan dan doa kami di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan